Pas turun yang saya masih ingat sekali, ibu-ibu di situ bilang, mau apa gitu, oh mau antar beras di pondok. Terus dia bilang, ih alhamdulillah, Ya. dorang ini biasanya kalau mau makan kasihan DP kepala pondok lagi mau jual ikan dulu di kota Masya Allah. untuk mau beli beras. Tadi saja baru lihat ke sana deh orang memasak, baru beli ke sana Ya beras Allah. 3 liter. Itu air mata bun gitu. Masya Allah. Oh ya, kayak gimana ya, kalau saya ingat pun mau Mm-mm. nangis kan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur hari Waalaikumsalam ini. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hari ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, Ibu Asria Polioto. Iya. Tapi beliau ini lebih akrab dipanggil Nova, Ibu Nova. Iya, selamat datang di podcast ini, Ibu Terima Nova. kasih, Mbak Feby. Ya, saya hanya penasaran dengan aktivitas yang ada sekarang. Jadi Ibu Nova ini adalah apa ya, yang memulai gerakan apa ya, pasukan amal soleh di Gorontalo atau lebih dikenal dengan Paskas, yang saya lihat kiprahnya sudah di hampir semua kabupaten mungkin Iya, di Gorontalo ini. di Gorontalo ini sudah di Pohuwato, Bualemo, dan sekarang yang merintis Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, iya. Karena dan itu sangat aktif saya lihat, bahkan postingan teman-teman, kebetulan mereka adalah teman-teman saya juga yang lebih banyak dari wartawan kayaknya ya. Iya. Ada Irfan Mahmud, Ada kemudian Haris ada Maku. Haris Maku, ada Sofyan Ishak atau lebih Ishak. dikenal Sanana, dan Kalau di Bualemo ada Kak Pepen, ada Pepen. Jadi mantan-mantan wartawan Gorontalo. ada Muris, ada Pak Yasin. Iya, Yasin, iya. Jadi alhamdulillah ini yang harus disyukuri, teman-teman juga bergerak di hal-hal positif seperti ini. Dan Ibu Nova ini yang membawa Paskas ke Gorontalo. Ya, bagaimana awal ceritanya sehingga Paskas ini ada di Gorontalo? Baik. Awalnya ini kalau Paskas itu sudah ada di Indonesia dari tahun 2012. Sebenarnya dari 2012 itu pusatnya itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Dari sebuah gang kecil, Gang Imanuddin, di sebuah masjid kecil yang sudah manfaatnya itu sudah dirasakan oleh seluruh Indonesia. Dan untuk Gorontalo sendiri itu kita awalnya itu sebenarnya Bunda tahun 2018. Oh. Ada kegiatan Hijrah Day sama Klik. Hijrah Day sama Klik kalau nggak salah itu 28 Januari 2018. Klik itu apa? Kiat lepas dari kemiskinan. Oh, iya. Jadi pemerkasannya itu Ustadz kami Lukmanul Hakim Ashabul Yamin, Pak Mirani Mauliza, sama Bang EN bertiga yang ke Gorontalo untuk kegiatan Hijrah Day sama Klik. Nah setelah kegiatan Hijrah Day dan Klik, Ustadz bilang kita punya program namanya Infak Beras. Wah apa nih Ustadz ya, Infak Beras itu sebuah gerakan yang membagi-bagikan beras ke pondok pesantren, rumah tahfiz, dan panti asuhan dengan infaknya itu 25.000 per bulan. Oh ya Ustadz ya, iya gitu. Jadi awalnya itu kita cuma oh ya Ustadz ya, iya. Terus kata Ustadz, ini Gorontalo berpotensi gitu untuk kegiatan ini. Saat itu kami cuma apa ya, tidak terlalu pusing kalau Iya. yang oh ya Ustadz udah selesai kegiatan 2 hari sudah diberikan wejangan ya Kak, gini-gini tentang bagaimana tentang anak yatim semua. Jadi setelah Ustadz pulanglah bulan apa ya, saya ditelepon dari pusat Pontianak, gimana Kak infak berasnya? Oh iya Ustadz nanti. Belum Karena tergerak. belum tergerak kan. Tapi kan sempat kemarin itu kita sempat ditinggalkan dana kan, kemarin itu kan ada sedekah yang kita kumpulkan kan, yang dibagi di sini, yang diserahkan di Gorontalo yang kita bagi-bagi di pondok-pondok, yang lainnya dibawa ke Pontianak untuk di pondok di sana juga. Jadi sempat jalan juga sih Bunda, kita sekitar 1 kali gitu ngantar beras di salah satu pondok, itu selesai gitu. Nah pada tahun 2018 itu kalau saya bulan Mei, saya dapat telepon dari Pontianak, Kak ada kegiatan hijrah camp gitu. Hijrah camp apa nih gitu kan. Iya. Seluruh komandan disuruh kumpul di Pontianak. Terus saya bilang, Komandan apa ini? kalau kita itu ketua-ketua Paskas itu namanya komandan. Oh, iya. Semua komandan kumpul di Pontianak.
oh iya Kak, insya Allah kan saya, insya Allah Pontianak, uang tiketnya berapa gitu kan. Iya Kak, insya Allah doakan ada rezeki bisa ke sana karena kegiatannya itu kan awal Ramadan. Iya. 3 hari di WA lagi saya, Kak, nama lengkapnya siapa? Kenapa Kak? Sudah mana nama lengkapnya? Mau nggak ikut hijrah camp? Mau, kata saya gitu. Iya. Pas kirim nama lengkap, nggak berapa lama, tanggal sekian berangkat ya, ini tiketnya. Hah? Wow, Jadi sudah Masya dikirim, Allah, masya Allah, dikasih tiket. dikasih tiket dari pusat untuk belajar di sana. Itu pun saya masih, ini kita mau dibikin apa ya di sana, mau belajar apa, masih tanda tanya. Dari pusat bilang nanti kakak sama tim dari Makassar, dari teman-teman dari Makassar sama Kendari. Jadi dari 3-4 hari Ramadan itu saya sudah ke Makassar. Ketemulah saya dengan teman-teman yang di Makassar. Jadi kita dari kumpul di Makassar, dari terus ke Pontianak, sampainya malam, hari Jumat malam sampai di Pontianak. Sampai di masjid, kan kita lokasinya masih di masjid kan, ini apa ya gitu, tiba-tiba disuruh minta laporan distribusi beras. Saya jadi Sementara di sini belum. belum apa kendalanya, Berarti gimana. penunjukan sebagai komandan itu sudah langsung waktu ketemu waktu itu. Iya waktu itu, tapi bukan saya sebenarnya Bunda, ada teman. Kalau saya saat itu dapat tanggung jawabnya di Hijrah Peduli. Ada salah satu teman yang dapat tanggung jawab jadi komandan. Komandannya. Cuma mungkin karena dia tidak aktif, jadi saya yang sering aktif, sering WA sama, jadi dikirain disuruh berangkat belajar Kak, katanya belajar. Oh iya. Jadi pas sampai di sana saya kaget, wah laporan semuanya dari dulunya kita itu masih 19 kota. Belum, sekarang kan sudah 79 kota se-Indonesia. Dulu kita masih 19 kota. Jadi pas segitu, wah pada rekapitulasi, kendala-kendala, saya mau laporkan apa gitu. Sempat saya mau laporkan apa gitu. Cuma untungnya terselamatkan karena sudah jam 12 malam. Jadi katanya yang kota yang lain laporannya via ini aja, via sharing besok aja. Oh ya alhamdulillah, kata saya. Nah disitulah saya mulai belajar, oh ini namanya. Jadi diajarkan tentang surat Muhammad ayat 47 ayat surat ke-47 ayat 7 tentang jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Nah itu memang dibahas tentang, terus tentang surat Al-Maun tentang anak yatim. Siapa yang mendustakan agama itu ternyata orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi itu memang dibahas. Itu pun Bunda, saya itu belum balik ke Gorontalo, belum saya jalankan. Saya belum jalankan juga. Saya bilang, saya mau mulai dari mana gitu kan, ini kan mau open donasinya bagaimana. Nah, jadi teman-teman yang di grup pada tanya, Kak gimana Gorontalo, berapa ton, berapa kilogram, belum ton masih ya. kilo. Berapa kilogram, berapa pondok. Oh iya, kebetulan dari pusat namanya Bang Sona. Oh iya Bang, doakan saya ya, insya Allah bulan ini saya mulai. Sampai berapa bulan dia terus di WA. Akhirnya Januari Desember apa Januari 2019 saya sudah, ya Allah, Jadi hampir setahun ini. hampir setahun menguatkan hati. Namanya kalau kita di jalan, Memang kalau berbuat baik itu banyak godaannya ya. godaannya itu Masya Allah. Sudah di jalan berbuat baik, pas sementara berbuat baik godaannya juga banyak Bunda. Iya. Capek, lelah, pokoknya macam-macam lah gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, ada Kak Yuyun, terus ada teman-teman Kak Ica, terus berapa teman-temannya, ayo mulai saja, kalau tidak mulai kapan lagi gitu. Ya bismillah, Januari saya mulai open donasi untuk distribusi bulan Februari. Nah kebetulan saat itu almarhumah Pak Yotama, almarhumah Pak Yotama ternyata dia di pusat jadi presidennya Paskas se-Indonesia. Oh, Presiden tahunnya nanti 2019 itu. 2019 kita ada acara Sedekah Akbar yang tadi video Sedekah Akbar di Samarinda ya, atau Sedekah ke Jakarta, terus Sedekah Akbar Samarinda, terus almarhumah itu diangkat jadi presiden Paskas Indonesia, presiden anak yatim. Lalu dia sempat tanya ke teman-teman sana di Gorontalo ada nggak, teman-teman Gorontalo kasih nomor saya gitu. Masih Sultan Yotama WA saya, iya Sultan, saya iya doakan saya insya Allah bisa memulai Paskas infak beras ya, GIB infak beras di Gorontalo. Dari situ Bunda mulai berani-berani buka open donasi, dibantu teman-teman. Awalnya itu kita 350 kg. Saya ke Kementerian Agama, kan sasaran kita itu kan pondok pesantren. Pondok pesantren. Saya ke Kementerian Agama, saya ke Ibu Elsa, Bu,
saya bisa minta data pondok pesantrennya di Gorontalo. Ibu Elsa, ini data pondok pesantren. Buat apa katanya? Saya mau ngantarkan beras buat mereka. Oh iya ini jarang disentuh ini pondok pesantrennya. Yang dikasih pertama itu pondok pesantren Nurlopo di Iya, Lopo sana. memang karena jauh, jadi orang jauh memang jauh, terus jalannya kan. Iya. Oh iya Bun, terus mana lagi Bunda? Saya tanya ke Bunda Elsa, ini di Tolinggula Sumalata. Jadi yang dikasih pertama ini bukan yang Yang dekat-dekat, jauh-jauh, yang jauh-jauh semua yang dikasih ini. Ini pondoknya keadaannya segini-gini katanya. Yang ini dulunya cuma beralaskan tanah, tapi kemarin kita Kementerian Agama bantu bangunkan asrama. Tapi mereka sangat butuh. Februari saya open donasi. Tahu nggak siapa yang pertama donatur saya? Saya berterima kasih melalui podcast ini semoga beliau nonton. Pak El Nino Husain Mohi. Masya Allah. Dari Pak Jadi Yotama. langsung tembak beliau atau? Pak Yotama. Pak Yotama yang tembak beliau, kirim flyer kan. Pak Yotama sering WA, mana flyer, mana rekening. Iya saya iya. Nyari kan orang buat bikin flyer, saya minta tolong ke pusat, tolong bikinkan saya flyer. Pak, sementara pakai rekening pribadi dulu kan, karena belum ada rekeningnya infak beras Gorontalo. Jadi ini Sultan kan, sebenarnya dia Sultan ini Sultan ini. Oh ya siap, nanti saya sebarluaskan ke orang-orang Gorontalo yang ada di Jakarta. Pokoknya kamu tinggal bergerak saja di sana, urusan dana saya yang cari. Terus dia WA saya, cek ini rekening. Saya baca 1 juta El Nino Husain Mohi. Masya Allah, buat Kaninong yang kalau lagi nonton, terima kasih. Salah satu donatur pertama saya di gerakan yang paling cepat bergerak. Di gerakan infak beras Gorontalo beliau. Jadi setelah itu uang itu satu terkumpul kalau tidak salah 3 juta lebih. Saya beli beras itu 7 koli 350 gram. Kita antarkan ke Lopo, Pondok Pesantren Lopo. Saya pernah ke situ dulu. Tidak tahu tempat, kita minta bantuan teman kami di pinggir pantai kan? Iya, di pinggir pantai, dan tahu lagi mana mau angkat dulu beras. Ivan itu pernah ke situ kayaknya waktu kita sama-sama di Gorontalo Pos. Oh iya, pernah ke situ. Jadi pas ke situ lihat pondok, wow. Pondoknya sangat ini menyedihkan. Kan kita kan turun cuma di sebelah sini Bun, ke pondok lagi itu kan kita harus naik bukit itu kan. Jalan jalan naik bukit kemudian turun lagi kan. Turun lagi ya. Saat itu mungkin air laut lagi surut, jadi kita bisa ikut laut, bisa ikut pinggiran laut mau beras. Pas turun yang saya masih ingat sekali, ibu-ibu di situ bilang, mau apa gitu? Oh, mau antar beras di pondok. Terus dia bilang, ih alhamdulillah, dorang ini biasanya kalau mau makan kasihan DP kepala pondok lagi mau jual ikan dulu di kota untuk mau beli beras. Tadi saja baru lihat ke sana deh orang Bamasa baru beli ke sana beras 3 liter. Itu air mata Bun. Masya Allah. Oh ya, kayak gimana ya, kalau saya ingat pun mau nangis kan. Oh iya, jadi pas sampai di lokasi itu ketua pondoknya bilang, iya kalau ini saya lagi biasanya teman-teman adik-adik di situ kadang pagi tidak makan, terus beras mereka itu satu hari itu harus beli 3 liter, beli 4 liter, kalau ada uang baru beli. Di sana ada berapa orang? Kalau sekarang itu 60, yang itu kan pondok pesantren sekalian panti asuhan. Iya. 60 katanya. Terus saya tanya, di sini tidak ada yang sering bantu gitu gini. Baru katanya gini, bagaimana ibu mau bantu, jalan mau kamari susah sekali, orang sotako. Oh iya, jadi saya bilang ini insya Allah doakan kami semoga bisa setiap bulan bisa distribusi beras ke sini, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini kami terus distribusi beras ke Lopo tiap bulan. Sudah ada penanggung jawabnya di sana atau tidak? Kita antar. Kita antar sendiri. Kadang itu kalau teman-teman kalau memang yang pergi berapa orang, yang berasnya kita naikkan ke motor, minta tolong ada Gojek sih. Tapi kalau tidak kemarin teman-teman pikul lewat gunung kan. Kalau sudah 1 kali pikul beras, sudah seolah-olah tidak lagi mau balik. Kan jalan tanpa pikul beras saja kita sudah kecapean kan, ngos-ngosan karena naik gunung. Ke sana. Jadi itu memang kalau dia bilang kalau ada yang mau masuk Paskas, kita harus ke sana, angkat beras ke Lopo. Jadi ospeknya di situ. Angkat beras di Lopo. Nah, setelah itu 350 kg. Seri pertama Gorontalo 350 gram. Bulan Maret 350 kilo. Bulan Maret saya bilang, ya Allah, semoga bulan Maret 1 ton ya Allah. Akhirnya dapat Maret itu saya tanya, 1 ton?
Ya Allah. 1 ton, tapi Cepat ya gerakannya itu memang iya, langsung menyebar. langsung menyebar. Itu pun kan kita buka donasinya itu 1.000 per hari, 25.000 per bulan. Tapi orang pada kirim itu bukan 25.000 aja, Ya. Bun. Ada yang kirim 50.000, 100.000, seperti itu. Bulan Maret kita sudah 1 ton. Aduh, 1 ton. Saya keingat pondok yang di Tolinggula Sumalata. Berangkatlah kita subuh-subuh 3:30 pakai 2 mobil ke sana, walaupun jalannya itu memang Iya. sampai di sana juga keadaannya itu ibu, pas sampai ibu itu mau nangis, katanya orang ini baru rencana mau Ya pinjam Allah. uang, mau beli Ya Allah. beras. Ya Allah. baru berencana mau pinjam uang, mau beli beras 1 koi untuk anak-anak mau makan. Baru bilang, oh iya Bu, mungkin bukan saya, ini dari Allah, cuma orang yang Allah perjalankan untuk ke sini. Alhamdulillah juga di Tolinggula sana, pertama cuma 1 Tolinggula, sekarang sudah ada di Sumalata juga yang kita bantu, sama sudah 2 ya di Tolinggula tuh, kemarin sudah 2 kali ada pondok tahfiz baru lagi yang kita bantu. Jadi ke arah sana itu kita sudah 3 pondok yang kita bantu. Jadi dari situlah Bun berawalnya Paskas di Gorontalo sampai sekarang. Sampai sekarang sudah berapa yang itu per bulan ya ininya bantuannya Iya, diserahkan? per bulan. Jadi bulan kemarin ini seri ke-25 ya. Maret itu seri 25 kita 7 ton 400 kilogram. Itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan pondok pesantren, panti asuhan, itu belum bisa memenuhi. Kemarin saya pas ke Bone Pante ada pondok Al Ikhlas itu Hilal. Iya, yang di saya pernah ke Masjid sana juga. bawah kiri kan itu. Saya data kan, saya bilang saya mau data ya Ustadz ya. Soalnya saya sering ke sini, saya Ada tidak 20-an mungkin. Iya. Saya tidak sering bawa data. Jadi sekalian saya mau data selain beras, Bun, apa sih yang dibutuhkan pondok? Kita kan sudah distribusi beras. Terus saya bilang, kebutuhan Ustadz setiap bulan berapa, Ustadz? 300 kilo Bu, jadi yang diantar Paskas 200 kilo masih kurang. Itu saya mau, ya Allah, jadi kita harus beli lagi. Iya. Oh ya Ustadz, insya Allah bulan depan saya untuk di sini 300 kilo Ustadz, saya lebihkan 100 kilo lagi. Terus saya bilang kan Bu, kalau di kota mungkin banyak yang ngantar, kalau di Iya, kalau di kota itu banyak yang antar. banyak yang ngantar, malah yang walaupun bukan di kota ya, agak ke pinggir-pinggir itu yang mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Malah ada panti asuhan yang kelebihan beras dan itu dijual untuk kebutuhan yang lain. Iya, itu benar. Ada beberapa panti itu yang langsung mengatakan sama kita, tapi kalau kita tanya beras Paskas GIB dijual, tidak Bu, soalnya kan tidak ada yang mau beli beras GIB, kan kita sudah sak 10 kilo, 10 kilo. Jadi kan bisa langsung mereka masak. Saya 1 hari ini berapa kilo kan bisa langsung buka. Oh, jadi tetap dikasih juga orang panti asuhan yang walaupun dia kelebihan beras tetap diantarin juga. Kan kita tidak tahu kalau mereka itu kelebihan beras atau tidak. Karena kan tiap kita mengantarkan beras, kita tahu mereka nggak ada beras. Tapi kalau untuk daerah-daerah kota itu, misalnya kebutuhan mereka 500 kg, paling kita antarnya setengah. Karena pasti ada juga yang mengantarkan. Iya, Pasti apalagi ada juga, bulan puasa itu kan banyak. Kalau bulan Ramadan kan pasti banyak yang mengantar. Makan antaranya bukan cuman beras, tetapi makanan makanan yang siap makan kan, siap Makanan siap makan banyak juga yang antar. Iya. Di Gorontalo sudah berapa sudah 3 kabupaten ya yang punya ada Paskasnya. Di Pohuwato, setelah dulunya itu kita masih supply Pohuwato. Jadi setelah itu Pohuwato buka aja sendiri, bisa. Iya bisa Pohuwato, akhirnya Pohuwato juga sudah 1 tahun. Jadi gitu. mereka sudah mandiri. Tidak lewat pusat ya. Ini pusat ya, provinsi tidak atau lewat kita lagi. Jadi laporan mereka ke pusat sudah mandiri kan. Setiap bulan kan kita ada ranking kondisi lagi kota-kota mana yang perolehan di 79 kota itu kan sering di ranking saya dari yang 49 ton bahkan sampai jadi itu. Jadi Pohuwato Bualembo itu sudah mandiri. Berarti yang 7 ton tadi ini tidak termasuk yang Pohuwato. Tidak. Pohuwato Bualembo. Tidak. Cuma khusus Kota Gorontalo dan sekitarnya. Pohuwato itu kemarin 3 ton. Kalau saya lihat di laporan kemarin 3 ton. Kalau kabupaten masih dari kalau sini. Kabupaten masih kita masih sama-sama Ya, karena kan baru open donasinya masih satu pintu, iya, satu. Sudah mulai sendiri juga, cuma kita backup. Nanti laporannya ke pusat bagaimana?
bisa masing-masing laporan, iya, atau sudah laporan? masih laporan bersama dulu, nanti mungkin bulan depan sudah bisa laporan Oh, masing. sudah bisa laporan. Iya, dan sampai sekarang itu apakah donaturnya donatur tetap atau mungkin apa ya? Misalnya bulan ini si A, misalnya besoknya dia tidak ini. Tidak, Ada juga yang begitu. ada yang Ada yang begitu, tetap, ada yang begitu. ada yang tetap, ada yang begitu. Tapi kita kan istilahnya di Paskas itu ada lagi agen GIF, Oh, agen GIF. Jadi setiap agen itu ada yang setorannya setiap bulan itu tunai 10 juta, ada yang 8 oh, juta yang dari dari mm-mm. teman-teman itu. Jadi mereka broadcast, mereka ajak keluarganya, mereka jelaskan tentang infak beras, akhirnya mau gabung, kan datanya ada ke mereka. Jadi setiap bulan mereka kirimkan doa, mereka ingatkan. Jadi teman-teman ini kalau sudah ada otanya yang apa, Iya, yang bulan ini orang tidak, tua asuh orang ya. tua asuh, orang Mm-mm. tua asuh yang bulan ini belum belum transfer, kita tidak kayak jadi Mm-mm. kita kirimkan doa, assalamualaikum bunda, apa kabar hari ini gitu, semoga Iya. bunda diberikan kesehatan. Itu tidak lama sudah ada Karena SMS. mengingatkan biasanya kan lupa kan. Lupa. Biasanya lupa setelah dapat SMS itu SMS pasti, oh iya saya belum belum, transfer. Iya, tapi rekeningnya kan satu. rekening satu. Rekeningnya satu, tapi kan mereka harus laporan ke orang ini kan. Ini Iya, yang dilaporkan. iya begitu. Heeh. Dan untuk pertanggungjawabannya itu tidak ini ya, cukup dengan memberikan apa namanya informasi lewat Informasi. media sosial kan. Kalau gerakan amal soleh seperti ini kan tidak mungkin harus dipertanggungjawabkan, ya pertanggungjawabannya kan ke atas. Iya, kalau kita pertanggungjawabannya ke pusat, ke Oh tetap. Pontianak. Mm-mm. Jadi setiap bulan itu sudah di warning komandan-komandan Paskasnya, segera laporan jumlah total donasi bulan ini berapa, beras yang terkumpul berapa, yang infak beras berapa, terus yang pondok yang terbantu berapa, berapa jumlah Paskas yang aktif. Jadi lengkap itu dikirim ke pusat. Jadi kita ini ada penilaian juga dari pusat, Bun. Kalau seandainya kita bisa 10 ton atau 10 ton, jadi GIB ini akan naik kelas jadi Baitul Mal. Oh gitu. Kalau Baitul Mal kita udah lebih banyak, udah bisa wakaf, udah bisa semua yang kita ini. Tapi Gorontalo itu dia provinsi yang keberapa di seluruh jadi setelah Pontianak mungkin ada daerah-daerah mana Kalau di kemudian laporan ini kan kita 79, 79 79. kota sekarang. Iya. Kita ini urutan ke 29. Oh, jadi setelah Gorontalo itu Masih masih banyak. Yang Heeh. Itu tertinggi seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Sulawesi saja, Mm-mm. Manado, Mm-mm. Bitung, Kota Mobagu, Bolmut, Gorontalo, Pohuwato, Bualemo. Iya. Belum Palu. Palu Manado juga ada. Manado ada. Manado barusan, belum setahun. Bitung juga baru, belum 1 tahun. Itu untuk apa? Jadi ada berapa panti asuhan dan pondok pesantren yang sudah dijangkau oleh Paskas yang ada di Gorontalo? Kalau untuk kita Gorontalo 48 lembaga. 48 lembaga. 48 lembaga itu sudah termasuk panti asuhan, pondok pesantren, sama rumah tahfiz. Oh, rumah tahfiz Rumah juga. tahfiz. Jadi dan untuk infaknya itu apa namanya masih beras. Belum ada yang lain-lain. Sebenarnya kalau kita di Bun, kalau sudah 50% beras ini sudah dipenuhi, kita itu ada program Jumat Bahagia, ada program Santri Bahagia, Iya. ada program Jumat Ganteng. Jadi banyak program Jumat sebenarnya. Ganteng bagaimana itu? Kalau Jumat Ganteng itu kita ke salah satu pondok atau panti asuhan, anak-anak kita gunting rambut. Oh, Gitu. iya iya. Jadi namanya Jumat Ganteng. Heeh. Jadi itu mungkin kedepannya itu akan program-program yang akan Oh, kita. belum ada programnya itu baru direncanakan. Kemarin yang sudah kita rencanakan itu hadiah untuk muslimah, hadiah untuk muslimah. Iya. Jadi kan muslimah itu kan atributnya itu kan banyak, dari alat mandi sampai pembalut itu yang kita siapkan Oh, di panti asuhan. di pondok ataupun panti asuhan. Jadi bulan ini kemarin tuh kita ke panti asuhan Mosalamati, tapi itu kan sekalian pondok, ada Mau dua. Salamati ini yang di Surabaya di Mosalamati 2 sekarang, Bun. Putri yang di gunung sana kah di Kota Iya, iya, Barat, iya, Kota ya, Barat. yang putra di Tapah. Oh, Jadi dibagi 2, yang putra di sana, putri di ini. ada juga yang di Tupa. Tupa atau apa itu di Belang Utara. Itu juga jarang orang ke sana. Yang di Kopi. Kopi ya? Iya, kita di itu situ. di ini juga. Iya,
yang naik masuk ke atas itu di kopi. Kita juga distribusi. pernah dulu Gorontalo Pos itu pernah ke situ dulu dan katanya begitu. Cuman begini, saya itu sering dapat WA banyak sih yang mengatasnamakan panti asuhan begitu. Cuman kan iya ya. Kalau seperti ini kan, kalau gerakan ini kan memang nyata. Artinya bukan bukan kita meragukan juga, tetapi kan ya Iya, sudah kita sesuai dengan, saya kan kebetulan minta di teman yang di dinas sosial, saya minta dong data iya. panti-panti asuhannya berapa yang ada di Gorontalo. Jadi itu kan saya, oh ini bisa, dan oh ini, oh iya ini. Jadi kan ini Kak, di ini yang dibantunya nggak ada izinnya. Jadi Oh, saya bersesuaikan dengan data, terus kita ditambah dengan pondok-pondok pesantren. Dan kenapa pondok? Kan orang tanya kenapa pondok pesantren. iya. Nah, di pondok pesantren itu kan kadang ada pondoknya gratis, Ya, dikasih makan. Terus ustadznya kan juga kasih yang eh, penghasilannya kan sedikit. ya betul. Ada pun yang Sementara mereka harus dari pagi sampai malam itu kan mereka terus membimbing terus anak-anak. membimbing. Terus juga mau minta apa ya, SPP juga. Berapa Ustadz SPP-nya? Paling tinggi di sini Bu yang biasa bayar 400.000 untuk uang makan saja. 400.000 itu pun tidak semua. Cuma Di yang Hubula malah cuma 200 berapa itu? 400.000 itu pun tidak semua. Paling cuma 1-2 orang, yang lain itu gratis. Iya. Jadi kan. Ada Terus yang cuma dananya 265 iya, atau untuk uang makan itu untuk, ya sudah semuanya kayaknya. oh ya, Iya kan kecil sekali kecil kan sekali mereka ya. nginap di situ. Mm. Terus saya lihat juga kondisi tempat tidur mereka juga ya seperti itulah mereka. Ada kemarin bilang, Bu, dapur kita sudah bocor gitu. Oh iya, nanti insya Allah kalau saya bicarakan sama teman-teman. Terus kemarin di Gentu Masana itu 200 lebih ya itu anak-anak di pondok itu. Tapi MCK-nya belum memadai. Ustadz, di sini kekurangan apa? Kami kekurangan air, Bu. Sedangkan anak-anak di situ 200 lebih kalau misalnya. SPP-nya itu untuk uang makan 200.000 apa? 200.000 satu bulan itu, Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah ketika infak beras masuk ke pondok, mereka sudah terbantukan dengan beras tidak dibeli lagi, sudah kita supply. Nah, ketika ada keluhan-keluhan seperti tadi, kamar mandinya, kemudian dapurnya yang bocor, itu apa yang dilakukan oleh Paskas? Nah, kalau kayak kamar mandi dan dapur itu kan baru kemarin kita apa ya, kita survei kan. Mm. Jadi kemarin kita rapat sama ketua komandan kita Kak Ifat, Kak ini ada keluhan dari pondok ini. Ya sudah, nanti kita coba ini apa, lihat bikin RAB-nya, nanti Iya. kita open donasi. Oh, Sekian. jadi di luar Di luar dari yang GIB ini. GIB. Mm-mm. Akan akadnya beda. Tapi rekeningnya satu Tidak. atau tidak? Tidak Oh, beda. ada. Jadi memang khusus. Khusus Oh, ini. iya iya iya. Jadi Jadi kan memang ini khusus untuk beras untuk beras, untuk dan ada yang khusus untuk open donasi open untuk donasi, untuk untuk program yang lanjut. iya. Di Ramadan ini juga kita ada program baju baru buat santri. Jadi program baju baru buat santri itu, misalnya Bunda Femi, ada nggak barangnya Bunda Femi yang bagus gitu, kita sumbangkan ke Paskas, terus kita jual lagi. Oh, Jadi saya ada baju, misalnya baju-baju yang masih bagus, jadi itu kita jual lagi. Nah, uang dari hasil penjualan itu kita belikan baju baru buat santri. Itu Ramadan ini programnya. iya, ada salah satu panti asuhan juga yang mengaku seperti itu. Jadi, kenapa mereka menjual berasnya, kayak yang kelebihan itu dijual karena biasanya kan lebaran. Iya. Anak-anak ini kan walaupun baju. mereka di di panti asuhan kan tetap keinginan untuk baju baru itu ada. Nah, dibelikanlah seragam buat anak-anak Iya. ini. Iya, jadi mereka lebih apa namanya memikirkan itu karena kelebihan berasnya sehingga ini dijual kemudian dibelikan baju karena tidak ada kan yang menyumbang baju atau baju. tapi di situ itu ada juga ada juga yang 1-2 orang yang menyumbang baju misalnya ukuran sekian atau 1 pes begitu dan kemudian itu dijahit. Dijahit. Itu untuk anak-anak panti asuhan. Nah, ini dengan semakin banyaknya bantuan yang masuk ya atau donasi yang masuk, ini kan berarti kepercayaan masyarakat di Gorontalo terutama terhadap Paskas itu kan sudah sangat tinggi ya, sudah sudah bagus lah.
tingkat kepercayaannya sudah bagus. Dan kira-kira sudah berapa banyak pasukannya di Gorontalo ini? Kalau untuk Gorontalo sendiri di luar Pohuwato Bualema Mm-mm. itu sekitar hampir 50 Oh, 50-an. banyak juga. Mereka menyatakan kesediaan secara apa namanya? Diajak atau mereka datang sendiri untuk Kemarin saya sempat buka open rekrutmen mm-mm. Paskas. Jadi kan Maret kemarin itu kita undang Komandan Paskas Jogja untuk memberikan materi scale up girohnya Iya. Paskas. Uh, Jadi kemarin alhamdulillah ada beberapa orang yang mau gabung. Jadi ini loh yang kita kerjakan ini ininya seperti ini. iya. Jadi ada sekitar 50-an, Bun. Iya, saya lihat di postingan teman-teman itu kan coba ada anak kecil, Oh my. ada anak kecil yang ini, yang apa, yang ikut membantu. Itu kan sangat menyentuh dan cara teman-teman juga memposting, kemudian pengambilan fotonya, kemudian captionnya juga luar biasa menyentuh. Mungkin karena mereka mantan-mantan wartawan ya, jadi pintar mengambil angle. Ini Umair, Mm-mm. terus yang di atas kakak Oh. Yazid. Oh, itu anaknya Bu Nova? Bukan, Oh, teman anaknya Pak Nurdin sama Maria mm-mm. Farijal. Jadi Iya, ini coba berdua yang anak ini. kecil tadi, iya. Oh, lupa kalau di ini ada sih, Bun. Kalau di HP saya open donation. Ah, Ah, ini. Iya, ini jadi foto di flyer kan? Iya, flyernya Mm-mm. Kabupaten Gorontalo sama Mm. Oh, ini di kabupaten. Karena saya lihat postingannya, Kak Bojes. ya, Bojes atau Ini Sanana. sementara ada lagi Mm. distribusi kemarin ini, Bun. Kuas distribusi wilayah kabupaten kemarin, anak-anak kemarin. Bukan, ada yang jadi ini yang di mana ini tadi? Mm-mm. Kalau ini kalau tidak salah di Multajam, Panti Asuhan Multajam Oh, ada juga Multazam ini di mana? di Telaga. Oh, iya. Ini harapan Tenggela. Kalau saya harapan itu panti asuhan yang di Tenggela. Ini anak kecil ini lucu ini. Postingannya apa namanya, captionnya juga sangat menarik, Anak kecil pengambilan banyak. fotonya. Anak-anak kecil itu mereka dengan sukarela datang Iya, ikut saat sama orang tuanya. iya. Justru kalau nggak diajak mereka nangis. Oh, itu yang kemasan. Iya, Itu kan ada tulisan Paskas ya. Memang sudah Gerakan disiapkan. Gerakan infak beras. Memang sudah disiapkan atau dari pusat itu. kita bikin. Oh, bikin sendiri di sini. Jadi untuk ukuran Itu biasa pesannya di Bandung. di Bandung. Ada rencana nggak bikin kayak kan Pohuwato sudah, Bualemo sudah, Kabupaten Gorontalo sudah mulai mau mandiri. Nah, ini kan Kota Gorontalo sama Bone Bolango itu atau Gorut misalnya. Iya, kalau untuk Garut kan masih sementara masih kita handle. Mm-mm. Di Garut juga itu masih belum terlalu banyak sih, sedikit sih pondok-pondoknya di sana. Iya. Untuk Bone Bolango masih kita bisa, kan dekat, masih bisa dihandle, masih bisa di handle sama Paskas Gorontalo. Iya. Kalau Kabupaten Gorontalo itu justru paling banyak ininya sih di Kabupaten Gorontalo itu. Jadi sampai Tolangohula. Iya. Tolangohula itu ada sekitaran 4 pondok yang dibantu di sana. Oh iya. Nah, saat pandemi kemarin, Iya. bagaimana kemarin sampai hari ini ya masih pandemi. Bagaimana Paskas mendistribusi itu? Distribusi yang Pandemi yang awal-awal pandemi itu kan tetap Bulan-bulan. mereka tetap di pondok ya, tetap di pondok atau tetap di panti asuhan? ada yang di pondok, Mm-mm. ada juga yang tetap. Tapi kalau yang kemarin kami sempat tetap kami kunjungi kan, kami tanya apa keperluannya, apa ininya, masih banyak mereka yang di pondok. Iya. Tidak ada apa namanya waktu itu tidak dipanggil pulang oleh keluarganya atau Kalau yang ada keluarga dipanggil pulang. dipanggil pulang? Kalau yang tidak ada keluarga lokal masih tetap tinggal di pondok. Iya. Jadi kemarin kami tetap distribusi, tapi tidak pergi ramai-ramai, paling yang jalan-jalan cuma 2 mobil, open cup 1 mobil sama 1 mobil. Jadi untuk mengangkat baby tidak bisa ramai-ramai itu sampai habis lebaran kayaknya tidak Tapi bisa pandemi ini tidak mengurangi atau apa? mengurangi Ya, donasi, mengurangi donasi Tidak. yang masuk, tetap malah naik ya. malah naik. Wow. Dari 1, 2, 3, 5 kemarin-kemarin itu kita bertanya itu 5 ton, 6 ton, 7 ton. Jadi ini sudah 7 ton. 7 Bulan ton sekarang. kemarin 6 ton. Jadi
bermain 6, 7, 6, 7, tapi berusaha untuk bisa mencapai 15 ton karena saya hitung-hitung itu Ada saya, potensi ke sana. iya 15 ton itu kita sudah bisa menutupi semua kebutuhan Tapi khusus beras. khusus beras, kebutuhan pondok pesantren, rumah tahfiz. Itu pun setiap bulan itu ada pondok baru. Kita kalau misalnya kalau ada rumah tahfiz sudah di WA Iya. deh, Assalamualaikum Oh, kami jadi dari langsung ini. di Sering masuk ke ketua sama Kak Ivan, bulan ini ada ketambahan satu pondok di lokasinya di sini. Jadi itu lagi kita survei, kita datangi, kita antar. Jadi rumah tahfiz itu anak-anaknya juga nginap di situ. Iya, di rumah tahfiz itu saya ke salah satu rumah tahfiz yang di Leato sana, saya tanya, ini katanya gini, daripada mereka tidak sekolah, jadi mereka masuk rumah tahfiz hafal Quran. Oh, iya iya iya. Di Leato. Nah, ada satu rumah tahfiz di situ juga. Dari semua pondok pesantren maupun panti asuhan yang ada di Gorontalo, apakah itu sudah 100% jadi apa namanya mitra atau masih berapa persen begitu? Kalau yang di kota Gorontalo sudah semua 100%, Bunda Bolango juga sudah 98%. Tinggal kalau kelebihan ada salah satu panti asuhan tersuplai. Kabupaten Gorontalo itu kan banyak, masih ada beberapa pondok yang belum kita suplai. Pernah kita suplai, tapi ketika kita ke situ pernah bikin kegiatan, anak-anaknya ternyata tidak di dalam. Ada kan seperti itu kan Bunda, anak-anaknya yang tidak di dalam pondok, tidak di dalam panti asuhan. Jadi itu kita skip dulu. Jadi yang kita berarti disurvei ya, disurvei dulu. Jadi yang kita utamakan panti asuhan pondok yang sekarang ada anak-anaknya di dalam. Jadi memang ada di Paskas ini ada tim atau ada struktur pengurusnya seperti apa, kemudian apakah ada tim yang khusus melakukan survei, kemudian ada tim yang khusus mendistribusi, ada tim yang khusus untuk penggalangan donasi, seperti itu? Kalau untuk donasi Atau saya sapi saya roda? Kalau ini katanya mereka amal soleh kita borong. Iya. Jadi kalau untuk donasi semua teman-teman pasti share di Facebook open donasi karena dengan begitu kan orang lebih banyak tahu. Nanti flyer untuk open donasi kan bisa saya tampilkan juga di saya sudah dapat itu di Facebook yang gambar anak kecil itu. Mungkin ada ya? Ada dua sih, kalau yang itu Kabupaten Gorontalo. Oh, Kabupaten Gorontalo yang untuk kota. yang kota. Kotanya juga gambarnya anak-anak kecil semua. Oh, nanti saya minta biar kita bisa tampilkan di itu. Jadi kalau yang untuk donasi ada yang bantu di bagian donasi, namanya agen-agen gift, teman-teman yang di Paskas juga yang mereka punya teman-teman mereka ajak itu setiap hari laporan di grup, transfer sekian, tunai sekian. Jadi itu kan saya sebagai bendahara bisa cepat rekapkan, oh posisi sekarang sekian, jadi berasnya yang ada sekian. Tiap bulan, tiap hari itu? Tiap minggu saya rekap. Tiap minggu. Jadi ketika pertengahan donasinya masih sedikit, langsung bilang tim multimedia tolong ini dibikin, digenjot lagi untuk postingan, digenjot lagi untuk bisa menutupi beras, minimal bulan ini kita harus tembus sekian, lebih meningkat dari bulan kemarin. Jadi ada tim multimedianya juga, ada yang bikin flyer, yang tim bikin flyer juga ada, terus yang bagian distribusi semua sih. Paskas itu semua turun kalau untuk distribusi. Karena itu yang ditunggu-tunggu tim Paskas itu distribusi. Iya, jadi ada apa ya, ada kebanggaan tersendiri ya ketika turun. Maksudnya ada apa ya namanya, ketika turun mendistribusikan itu, apalagi sampai melihat orang-orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan, kemudian begitu diberikan, itu kan sangat menyentuh ya. Kan kita istilah teman-teman itu kalau distribusi itu sekalian jalan-jalan, Bun. Iya, jalan-jalan berpahala. Jalan-jalan berpahala. Terus bisa ketemu anak-anak kan, bisa sharing, terus ketemu ustadz di pondok. Kan biasanya orang tua asuh itu sering titip doa ke kita. Jadi kalau kita ke salah satu pondok, kita tulis, Ustadz tolong ini titipan doa dari orang tua asuh, didoakan anak-anak minta tolong maghrib atau setelah ini tolong ini didoakan gitu. Nah, waktu mendistribusi ya, waktu mendistribusi itu apakah pasukan ini masih sempat berdoa bersama anak-anak atau cukup mengantarkan begitu saja? Biasanya kita kalau misalnya ini masih sempat berdoa dulu pas kalau misalnya anak-anaknya lagi ada ya, kalau tidak kita sama ustadznya
minta tolong didoakan. Kan sekarang mengumpulkan anak-anak juga itu kan Iya, agak resiko juga kan. resiko juga kan. Sebelum pandemi kita masih sempat duduk Duduk berlingkar di dalam sama-sama, iya. berdoa bersama. Tapi pada waktu pandemi ini bukan agak susah sih Bun, tapi anak-anak kan kita lebih protokol kesehatan kan lebih kita jaga. Iya. Jadi paling kita antarkan, terus bikin tanda terima ke ustadznya. Kalau ada doa-doa dari donatur kita titip, Ustadz tolong ini didoakan donatur, atau kita berdoa bersama di situ. Tapi sebelum turun juga untuk distribusi kita kumpul untuk doa bersama dulu. Nah, selain panti asuhan dan pondok pesantren ya, ada nggak misalnya keluarga-keluarga susah yang ditemui kemudian diberikan itu? Kalau untuk Atau memang masih Masih hanya untuk sebatas panti asuhan dan pondok pesantren dan rumah tahfiz saja yang sasarannya? Kalau untuk sekarang belum sih, masih seputaran itu. itu. Paling kalau misalnya ada pun kita dari pribadinya teman-teman Paskas, atau sekarang juga di markas kita itu dia kan sebelahnya Oh, namanya markas ya, iya, di markas Jalan Tinaloga. Jalan Tinaloga. Sebelahnya Ya. itu kan ada masjidnya, kita namakan Masjid Munjalan. Di situ juga sekarang ada program untuk Ramadan ini berbagi sembako bahagia untuk kaum duafa. Mungkin tahun kemarin juga kita sempat bikin kerjasama dengan musalahannya kita itu berbagi di sekitaran situ. Sembako untuk sekitaran orang di sekitaran markas itu kan banyak juga yang tidak mampu, jadi kita bagi mungkin Hanya beras, tidak ada lain-lainnya, mungkin ada tambahan minyak kelapa, ya. ada sagela, kemarin Sembako. sampai sagela. Terus yang barusan itu di grup di share ini teman-teman itu bagi ayam setengah ekor tambah sagela tambah Ya, untuk sahur. untuk sahur. Kan orang Gorontalo ini kalau sahur tanpa ayam itu kurang afdol. Tambah tili ayam. Tambah Kan penguat. itu dapur saya itu ada program itu, ayam miloni dan tili ayam. ayam. Mungkin bisa kerjasama juga untuk dibagi-bagi. Ya, jadi bulan Ramadan ini selain apa, berbagi bahagia ya namanya. Tadi. Itu namanya program kemarin apa ya? Hadiah buat santri apa paket lebaran kayak saya lupa nama programnya. Ya, Jadi ada program apa saja ini di bulan Ramadan selain untuk santri, untuk apa namanya, panti asuhan dan rumah tahfiz? kalau untuk kita di Paskas sendiri sebenarnya kita Paskas ini yang santri sebenarnya kalau kata Ustadz kita. Oh iya. Karena di Paskas ini Bun, jadi kita selain turun bagi kita juga belajar. Hari Selasa itu di markas itu ada belajar tahsin untuk teman-teman Iwan. Iya. Hari Rabu ada fikih, dan sekarang ada kajian. Oh iya. Jadi kita ini sebenarnya sering dikatakan Ustadz kita tuh santri berkebutuhan khusus. Jadi setelah itu pun kita setiap pagi itu ada kajian juga dari pusat yang live di FB yang kita harus ikut. Ikutnya dari masing-masing rumah. Dari masing-masing rumah live FB. Iya. Jadi kan Ustadz itu kalau mau katakan sesuatu buat teman-teman, ada pesan di kajiannya itu, di tarbiyahnya setiap pagi itu jam 6:30 pagi. Tiap hari? Setiap hari. Jadi teman-teman Paskas itu setiap 6:30 pagi itu sudah Standby di depan HP lihat kajian SMK subuh menggapai keberkahan. Jadi Nah, untuk evaluasi di pusat, ini apakah setiap bulan, setiap minggu, kemudian dilakukan lewat virtual pastinya ya? iya, besok Jumat itu kita ada Tiap Jumat? setiap Jumat dari pusat kontrol kan. Ini daerah ini kok kalau menurun, kalau misalnya donasinya menurun, ditanya masalahnya apa. Kebanyakan sih Bun, kalau kita itu tuh tonasinya kita tidak terlalu. Tonasi itu kata Ustadz itu hanya bonus. Iya. Yang diperlukan itu bagaimana kita paskasnya ini. Tarbiyahnya kita teman-teman paskas, apakah begini-begini saja atau ada peningkatan. Iya. Jadi ketika tonasi menurun, misalnya bulan ini 8 ton, besok tiba-tiba 6 ton. Yang disuruh cek itu bukan tonasinya, cek Semangatnya. tarbiyahnya. Iya. Tarbiyahnya teman-teman bagaimana, sholat tepat waktu tidak, satu hari satu juz. Jadi setiap hari itu kita teman-teman paskas itu satu hari satu juz bacaan one day Quran, one juz. one day one juz, seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah ini kita ada namanya apa ya? Jadi kalau tonasinya berkurang berarti ada
ada yang bisa, bermasalah ada di yang situ. bermasalah di situ. Iya, jadi bukan karena donaturnya yang tidak mau atau tidak mampu lagi untuk memberikan, tetapi berarti ada masalah Ada ini masalah di tarbiyahnya. tarbiyahnya. Kayak kalau misalnya donasi turun, cek tarbiyah teman-teman, bagaimana tarbiyahnya, Iya, bagaimana hubungannya dengan Allah, iya. bagaimana hubungannya kalau masih ada orang tua, bagaimana birrul walidinnya dengan orang tua. Hmm. Kan sempat kemarin pesan kalau mau masuk paskas itu birrul walidinnya harus beres dulu dengan orang tua baru ikut paskas. Sering Wow. ditekankan. Jadi memang benar bahwa di Paskas ini bukan hanya sekedar membagi-bagi beras, tetapi juga jadi santri Santri karena semuanya dipelajari, diamalkan dan dievaluasi. Tapi untuk ngumpul-ngumpul tetap ada agendanya. ada. Paling kalau Mm-mm. misalnya kemarin Kayak kita tadi tahsin ada tahsin misalnya. kan. Mm-mm. Sekarang juga sementara ada kajian di Malam Jumat malam ya. Jumat ada. Mm-mm. Jadi Selasa, Rabu, Kamis kita ada kajian. Oh. Selasanya sore itu tahsin untuk laki-laki. Kalau yang ibu-ibu kan sudah belajar tahsin di tempat-tempat lain kan. Baik Iya. kalau yang laki-laki. Dari sore sampai habis sebelum Isya. Terus hari Rabu itu ada kajian fikih. Hari Kamis juga kita ada kajian. Iya. Jadi pengalaman selama mendistribusi beras ya, kan tadi Ibu Nova sempat menyampaikan bahwa ada yang eh, masih mau jual ikan dulu, baru itu bisa beli beras, kemudian ada yang masih mau pinjam uang dulu. Yang lebih sedih dari itu ada nggak? Sebenarnya itu dia yang paling sebenarnya kalau yang paling sedih itu yang saya dapati itu Yang lopo itu yang ya? di Lopo itu yang harus eh, apa pimpinannya itu harus ke kota Harus dulu ke kota. jual ikan atau kalau tidak salah juga pimpinannya itu dapat proyek dari luar negeri untuk pembangunan sumur-sumur gitu. Mm-mm. Jadi sedikit keuntungannya itu dibalikan untuk kebutuhan pondok. Hmm. Ada ini nggak setiap mendistribusi minimal ada diskusi dengan pimpinan pondok. Ada nggak pengakuan dari mereka bahwa dalam sebulan misalnya ada berapa orang yang berkunjung? Kalau untuk pondok sih kebanyakan paskas aja. Cuman Paskas. Paskas. Iya. Mungkin mungkin mereka ada donatur tetap yang untuk tapi kalau untuk yang mengantar kalau pondok ya Bun, tapi kalau misalnya panti asuhan pastilah kita lihat di buku ada juga yang berkunjung. Tapi kalau Iya. untuk Kalau pondok pondok itu memang cuman ya paling Paskas ya. paskas. Heeh. Ada juga kita kalau lagi itu juga yang saya sama Kak Bojes lagi pinginnya itu ayo Kak kapan kita bisa misalnya dari Gorontalo Pos gitu Iya. kan Bun, Mm-mm. yuk turun sama-sama kita paskas baberas GP mau bawa apa gitu, misalnya rempah-rempah kan teman-teman Betul. di pondok Ada itu bawaannya kan, ada bawaannya, lampirannya. ada lampirannya. Ya kalau beras sudah ada, kadang-kadang mereka kekurangan minyak kelapa, rempah-rempah. Kemarin juga Sampai mungkin sabun cuci sabun cuci ya, atau sabun cuci, sabun mandi. sabun mandi. Sabun mandi itu yang memang lagi sementara saya sama Kak Bojes gimana Kak atau kita kerjasama organisasi-organisasi yang Boleh lain sebenarnya. kita turun sama-sama setiap bulan itu kita turun bareng-bareng paskas beras kebetulan saya juga ketua Hijrah Peduli setelah Hijrah Peduli juga ada infak protein yang sementara jalan juga kita bawa telur terus dari organisasi ini mau bawa apa mau bawa sabun mandi mau bawa rempah-rempah ya jadi kita turun sekalian. Pemerintah ada nggak secara apa ya kelembagaan membantu? Tidak ada. Dan Paskas sendiri tidak pernah mendatangi mereka. Jadi memang ini murni gerakan Murni. untuk masyarakat, Iya. gitu. Nah, dari donatur yang ada ini, apakah ada data, misalnya lebih banyak pengusaha mungkin, lebih banyak pemerintahnya atau ya bukan pemerintah ya, misalnya dari kalangan PNS atau pengusaha atau politisi. Kalau data yang ke saya yang otaknya saya itu kebanyakan cuma teman-teman saya. Terus kalau yang sama teman-teman lain kan saya tidak tahu. Kebanyakan juga kan mereka itu kalau donasi nutup kirim bukti transfer tapi nutup nama, Iya. nggak mau diketahui. Iya. Jadi- Hanya apa namanya relasinya itu yang tahu ya. Ada yang saya itu yang orang setiap subuh jam 4 dia sudah kirim bukti transfer. Jadi dia sedekah subuh itu setiap hari 50.000. Jam 4 Oh, sudah tiap hari tidak dikumpul misalnya dalam sebulan. enggak dari dia sendiri. Oh. Jadi dia setiap hari kan ada namanya sedekah subuh kan. Jadi setiap saya buka handphone itu kan kita ada grup OTA untuk laporan mereka yang OTA-OTA mau bukti transfer. Saya setiap kalau mau sholat subuh saya lihat sudah ada laporan
barusan transfer dari salah satu dokter di Gorontalo. Jadi dia Tapi setiap hari kenal. tidak kenal, Oh. cuma saya lihat namanya kan, temannya teman sih. Dia bilang, oh ini punya siapa ya, ini otanya siapa ya, kan saya tanya. Soalnya dia setiap pagi itu rajin untuk, dan ada beberapa orang sih yang setiap hari itu 50.000 sedekah, setiap hari 50.000. Iya. Ada juga yang setiap Jumat 500.000. Jadi beda-beda sih Bun. Beda-beda. Iya. Tapi kami itu lebih suka, kadang ada yang gini Bun, mereka bulan ini 1 juta, setelah itu mereka sudah tidak lagi transfer. Jadi kita tuh lebih suka itu lebih baik mereka itu 100.000 atau 25.000 per bulan, yang penting rutin. Iya. Karena kalau misalnya ada yang bulan ini 1 juta kan, Akhirnya kan besoknya donasi kita kayak, bisa menurun kan. Daripada mereka itu ya ada 100.000, itu kan kayak di 200. perusahaan itu kan hari ini omsetnya sekian, besok turun turun. lagi. Iya. Jadi itu sering tekankan ke orang tua asuh kalau yang mau daftar, Bun, ini kita programnya ininya 25.000 aja Bun setiap bulan, tidak apa-apa. Yang penting rutin. Yang penting rutin gitu, tidak apa-apa juga. Tapi saya sering bilang tidak apa-apa banyak Bun, yang penting rutin. Berarti selama ini masih mengandalkan itu ya, masih mengandalkan relasi dari masing-masing pasukan Iya, itu. masing-masing teman-teman. Kedekatan, hubungan kedekatan dengan teman-temannya. Iya. Oke, apalagi yang mau disampaikan mumpung ini bisa silakan. Podcast paling ramai ini Bun, karena saya lihat YouTube-nya Bunda Femi. Oh, iya? Sempat kan, Bunda Femi nih WA aku kan sempat tidak percaya. Iya, mumpung kesempatan ini silakan disampaikan. Nanti flyernya juga akan saya tampilkan untuk siapa yang Ya, mau buat donasi. buat seluruh warga yang di Gorontalo yang sempat melihat podcastnya Bunda Femi, kami dari Paskas Pasukan Amal Soleh. Program kami itu gerakan infak beras yang memenuhi kebutuhan para santri yatim penghafal Quran yang ada di Gorontalo, panti asuhan juga. Jadi sering orang tanya kenapa harus infak ke Paskas gitu kan, infak ke gerakan infak beras. Jadi saya sering bilang begini sama teman-teman, kalau ibu punya uang 1 juta paling cuma bisa infak di satu tempat. Tapi kalau ibu uang 1 jutanya ibu kasih ke kami, ibu sama saja berinfak ke sekarang Banyak itu ada tempat. banyak orang, 2.000 lebih orang yang ibu kasih. Iya. Iya kan permainan. Jadi walaupun ibu infaknya Rp25.000 saja, tapi merasakan manfaatnya itu banyak orang. Ada para santri penghafal Quran, karena kita itu sama aja, mereka kan makan beras dari kita. Dari Paskas lah istilahnya, mereka makan berasnya kita, mereka menghafal Quran, kan punya tenaga setiap kali mereka menghafal baru Bismillahirrohmanirrohim, itu pahalanya itu mengalir ke kita juga. Masya Allah, kan. ya. Jadi itu kenapa bukannya semangat sih kita membantu para santri penghafal Quran. Kalau bukan kita Bunda, siapa lagi yang akan bantu mereka? Mereka itu anak-anak menyiapkan generasi. Ya, kedepannya mereka lah yang generasi Qurani. Generasi Qurani yang harus ya Bun sebenarnya. Pada Iya. generasi Qurani lah yang harus memimpin bangsa ini. Betul. Ya, untuk donasinya apakah hanya lewat rekening, hanya bisa ditransfer atau bisa diantar langsung atau hanya dalam bentuk uang? Kalau dalam bentuk beras bagaimana? Sebenarnya lebih praktisnya begitu ya, tidak. Ada juga kalau lagi musim panen kita kebanjiran orang antar beras. Tapi kita periksa dulu Bun, pernah kita kan tetap buka kan, kita jangan sampai akarnya itu kan beras terbaik. Jadi kan akarnya beras terbaik tiba-tiba sampai penuh, ada berkutu ada apa, kan kenanya ke kita juga. Jadi pernah ada yang antar beras, kami tidak tahu itu siapa. Jadi kan teman-teman di markas kan terima Kak ada donasi beras, tapi tidak tahu yang antar siapa. Kita buka berasnya udah beras lama, udah beras itu. Jadi kita tidak distribusi, kita tidak distribusi. Walaupun ada beras baru tetap kita buka, di packing, ditapis, ditapis. Oh jadi diserahkan ini sudah dalam keadaan bersih, memang sudah ditapis? Udah ditapis. Semua. Wah, luar biasa ya. Jadi pondok itu tinggal tahu masak. Ya Allah, insya Allah ini akan tetap berkelanjutan. Amin. Dan semakin banyak donatur karena Paskas ini sudah dipercaya walaupun baru 2 tahun, belum 2 tahun ya. 2 tahun di Gorontalo. 2 tahun di Gorontalo, tetapi alhamdulillah sudah berapa yang dijangkau?
46. 46 Bulan ini kita 46 pondok pondok pesantren rumah tahfiz sama panti asuhan. asuhan. Iya, sudah ada 46 dan inilah apa namanya? Tugas kita sama menyiapkan generasi-generasi Generasi Qurani. Qurani. Ya, insya Allah ke depan negara kita ini dipimpin oleh Para penghafal Quran. para penghafal Quran. Masya Mau Allah. yang seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Nova telah berbagi informasi di sini, berbagi inspirasi. Insya Allah banyak yang akan terinspirasi untuk menjadi donatur. Minimal jadi donatur dulu, tidak kalau punya kesibukan mungkin tidak harus jadi pasukan, tapi tetap berharap ada. Iya, berharap Ya, semakin kalau banyak pasukannya kan semakin semakin bagus, semakin luas jangkauannya. Dan insya Allah ya semoga diridhoi. Amin. Semoga. Amin, amin. Kita itu sebenarnya semoga kami tetap istiqomah. Semoga ya tetap istiqomah, Istiqomah di karena jalan. kalau kehilangan semangat, satu orang saja kehilangan semangat ini akan Tumbang. menjalar, iya pasti tumbang. Dan sebanyak apapun donaturnya, tetapi kalau tidak ada yang menjalankan ini, saya yakin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semangat kami itu cuma satu, Bun. Kalau Ustaz selalu bilang sama kami seperti ini. Kita ini ya sering saja mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan bagaimana mati yang baik. Ya Jadi Allah. kalau sudah ini tuh setiap hari itu kalau di SMK itu Ustaz selalu ingatkan itu. Teman-teman jangan cuma Sering siap mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. baik. Ya. Kan kita sering mintain sama Allah hidup yang baik, tapi Iya. kita lupa bagaimana mempersiapkan mati Mati yang baik. Sementara kita tidak tahu hari ini, besok atau kapan kita jangan kan akan. besok, sebentar pun kita Sebentar, tidak tahu iya. bagaimana. Jadi itu yang menjadi spirit kami, tagline kami itu Iya. jangan bosan jadi orang baik. Ya, Lakukan jangan bosan jadi orang baik. dan lupakan. Lakukan, lupakan. Iya. Jadi jangan saya sudah ngangkat beras loh. Jadi, dan pasti Bunda bertanya, kenapa pakaian kami hitam? Dan Iya. itu kan pasti jadi pertanyaan. Pakaian kami hitam menandakan kami masih banyak dosa. Masya Allah. Jadi Orang kalau yang sudah berbuat seperti ini pun masih merasa banyak kami dosa, pun apalagi. masih- kadang kami pun kalau lagi ya Allah kan itu ada yang tanya, Ustadz sering bilang, Bu, kalau ketemu teman-teman paskas di jalan jangan dipuji, Iya, iya, tapi doakan mereka untuk iya, istiqomah. semoga tetap istiqomah. Karena mereka ini tidak digaji, tidak ada sertifikasi, punya masalah banyak. Sebenarnya teman-teman Iya ini kan, pas- membagi waktu antara pekerjaan di rumah, kemudian ya pasti ada pekerjaan yang lain juga dengan urusan paskas ini. memang ini juga sih. Pernah Bun, saya itu mau nangis ketika ada salah satu teman bilang gini, Kak, kita kemarin habis ngantar beras tonton ya, sedangkan saya kemarin seharian belum makan, di rumahnya aja nggak ada beras. Ya Allah. Saya langsung saya langsung ingat Ustadz Lukman pernah bilang waktu dulunya dia merintis gerakan infak beras, dia pun seperti itu. Dia mengantar beras ke pondok-pondok, sedangkan di Sementara rumahnya juga tidak ada beras. Bahkan dia kalau untuk pondok dia menyiapkan beras yang bagus, tapi untuk rumahnya ya sudah yang 7.000 aja. Tapi kan pondok kami kita tuh bagus. Saya itu kemarin itu sempat ya Allah, maksudnya Allah tetap menjaga ijah kita untuk tidak berbangga-bangga ya, kita sudah ngantar beras Iya. bertonton. Dan bilang, ya tapi yang ini teman-teman itu enjoy aja Bun, biar mereka itu punya banyak masalah, mereka tidak ada apa-apa dalam rumahnya, lalu mereka enjoy saja gitu. Tiba distribusi, ya why not, ayo datang ya. Padahal mereka juga serba kekurangan, tapi mereka ini jalan kita Kak, kita bahagia di sini. Jadi postingan-postingan di medsos itu bukan untuk ria, tetapi untuk mengajak Terus, orang. laporan. Kita kan Laporan, harus ada ke laporan. donatur, orang Iya. tua asuh. Ini benar tidak gitu kan? Jadi kita mesti harus ada Iya. laporan. Kan ada yang bilang, baru bagi-bagi beras saja sudah diposting. Posting. Nah, padahal ini kan tujuannya untuk sebagai laporan dan juga apa namanya, kan saya juga dulu pernah ada itu, tapi dia dari Jakarta. Kita sempat beberapa kali kontak dan dia juga seperti itu, dia menyalurkan sedekah dari orang-orang dan sering dia posting di Facebook. Ada yang bilang, bagi-bagi saja diposting. Nah, dia bilang begini, kalau kita bersedekah itu kan tidak perlu orang lain tahu begitu. Tapi dia bilang begini, tetap harus orang lain tahu, minimal ini bisa menginspirasi atau menggerakkan hati orang-orang yang belum tergerak untuk bisa menyumbang begitu. Mungkin begitu ya. Iya.
Setidaknya kalau bagi kita sih sebenarnya itu sebagai laporan. Ini Laporan. kan bukan uang kita, Iya. uangnya Dan umat. tidak mungkin dipertanggungjawabkan satu persatu Iya, kan? jadi kan kalau uangnya saya sendiri, ya why not saya Tidak serahkan, perlu. tidak perlu. Mm-mm. Tapi kan ini ada titipannya orang, Betul. titipannya. Jadi kan kita ada teman dia sudah ini, ya sudah bikin aja, kalau belum flyernya belum ada, hari ini distribusinya kemana aja. Ya, komandan sudah bikin ke sini, masih baru tulisan di WA, sudah dikirim. Ini tolong dikirimkan ke orang tua asuh sebagai laporan. Nah, luar biasa. Ya, insya Allah semoga tetap istiqomah. Semoga Amin. makin banyak pasukannya dan Amin. semakin banyak donasinya. Semakin banyak program yang bisa kita Semakin banyak lakukan. program, jadi tidak hanya sebatas Infak beras infak saja. beras, tetapi ada yang lain-lain karena di panti asuhan, kemudian rumah tafis dan pondok pesantren itu banyak juga kebutuhan banyak selain kebutuhan makan. selain makan. Jadi kalau kebutuhan pangan ya, Pakan. pangannya ya sudah ya apa ya? Pangan sandang ya, papan ya. Iya, kalau pangannya sudah terpenuhi ya mulai yang lain. Ya, seperti tadi ada keluhan-keluhan dapurnya dan sebagainya. Insya Allah saya hanya bisa berdoa dan Semoga bisa kerjasama semoga dengan- bisa kerjasama, amin. Semoga ada organisasi atau komunitas-komunitas lain yang melihat ini, Iya. kita bisa sharing sama-sama, bisa Betul. kerjasama bareng-bareng. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Nova sudah datang ke sini. Terima kasih Bunda Femi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.